puasa Jawa secara medis luar biasa. Karena mampu menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Dan itu menyehatkan. Jadi puasa Jawa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, semuanya masuk. Bahkan kadang-kadang malah merusak ekonomi keluarga. Ini katanya puasa-puasa nggak ada daging, nggak ada buah, malah merusak ekonomi keluarga. Puasa Jawa tidak mengenal itu. Karena ketika orang itu puasa, seperti contoh tadi saya katakan Aruna, si anak kecil umur 4 tahun puasa ngalong. Karena dia masih kecil, siang boleh makan, tapi hanya buah-buahan yang kalong doyan. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dari berbagai komentar di kolom komentar, ini banyak orang yang bertanya tentang puasa weton. Kita akan bahas seluk-beluk dan apapun yang terkait dengan puasa. Selain itu banyak para pemirsa yang telepon, yang japri ketika dia mau memulai puasa weton. Nah, kita akan bahas tentang seluk-beluk puasa weton ataupun aturan puasa weton. Nah, sebelum kita bahas tentang seluk-beluk puasa weton, mari kita nikmati, mari kita renungkan tembang yang akan dibawakan salah satu anggota kita, yaitu Mas Suwito dari Gunung Kawi. Silakan Mas. Rahayu. Rahayu. Anak putu den estona waramuru si popo ojo no ingkang sembrono marang guru wong tuwa ing lahir batin den bisa anganggo wuruke bapa ing tias den padha santosa tegurena jroning nala. Rahayu. Terima kasih Mas Suwito yang sudah nembang. Bisa kita renungkan bersama apa yang dilantunkan oleh Mas Suwito tadi. Nah, para pemirsa, kita akan mencoba bahas tentang seluk-beluk puasa weton. Nah, ini karena ide ini dari Pak Sugiono dan Bu Nani. Nah, kita kasih kesempatan awal apa yang
ingin ditanyakan oleh Pak Sugiono dan Bu Nani? Terima kasih, Rahayu. Rahayu. Ini saya mau menanyakan puasa weton itu artinya apa? Seperti apa bisa membuat manusia itu perubahan nasib, atau mungkin kita pakai apa selama hidup ini kok bahasa zaman itu apa sangat sakal ya, itu atau itu bisa merubah atau supaya iling dengan apa dalam prinsip weton kita untuk mengingat dalam hati petenger. Terima kasih. Terima kasih Pak Diono. Bu Nani silakan. Rahayu. Mengapa harus diadakan puasa dan apakah itu wajib untuk kita sebagai orang? Matur nuwun. Bu Nani, nuwun. Mas Anton ditanyakan. Nah, silakan. Rahayu Rom. Rahayu. Mengenai puasa weton, semisal saya memuasai untuk wetonnya mbah yang sudah meninggal, apakah itu bisa? Saya baca Rom. Terima kasih Mas Anton. Mas Vito silakan tanya, boleh, tidak harus nembang. Sama Mas Andi itu mau tanya apa? Terima kasih Pak Yono. Kalau puasa weton itu apa yang dari istilahnya dampaknya apa? Nah, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan puasa weton. Weton, kalau puasa ya, ini berkali-kali kita sampaikan dalam video kita di channel kita. Puasa itu asli bahasa Jawa. Puasa itu ajaran Jawa. Sehingga di dalam ajaran agama Abrahamik itu tidak dikenal ajaran puasa. Entah itu ajaran Arab, entah itu ajaran Israel, tidak mengenal ajaran puasa. Ajaran puasa itu hanya ajaran Jawa. Kalau masih ada yang ngeyel itu kadang-kadang saya suruh tunjukkan, kalau kitab suci Anda itu ada ajaran puasa, saya suruh tunjukkan ayat berapa, surat apa. Enggak ada. Karena puasa itu memang dari bahasa Jawa kuno, dari kata upah dan wasa. Artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang harus dikendalikan? Apa yang harus diseimbangkan adalah 4 anasir alam. Anasir tanah, air, api, dan udara. Anasir dalam istilah lain adalah kuantum, material terkecil. Ada istilah-istilah lain yang jelas itu anasir dalam material terkecil. Di dalam tubuh manusia ada 4 anasir alam tadi, dan alam semesta juga ada 4 anasir alam tadi: tanah, air, api, dan udara. Terus weton. Weton itu dari kata wetu. Wetu dalam bahasa lain adalah metu, keluar. Apa yang dimaksud dengan weton adalah pertama kali kita keluar dari rahim ibu kita. Pertama kali kita keluar, lahir di alam di alam semesta ini, di dunia ini. Nah, di dalam ajaran Jawa, apakah wajib yang ditanyakan Bu Nani tadi? Dalam ajaran Jawa, puasa weton itu wajib. Sehingga orang Jawa ini biasanya mulai anak itu mulai sadar, misalnya bukan sadar, anak itu mulai mengerti ya. Itu biasanya mulai diajari puasa weton. Kalau nggak salah ya mulai usia 3,5 tahun itu diajari puasa weton. Puasa weton ini sesuatu yang gampang. Saya jadi teringat dulu waktu masih SD. Guru agama saya itu mendogma. Nggak boleh prihatin, nggak boleh tirakat, itu musyrik gitu.
Itu syirik. Sehingga oleh orang tua saya diajari puasa weton, tapi di sekolah guru agama melarang dengan dalih-dalih yang seperti itu. Mereka guru agama tadi hanya selain mendogma, ya kita puasa itu harus sesuai dengan agama kita katanya. Nah pada waktu saya SD itu kan masih kecil, belum bisa membantah. Kalau sekarang ya kita bantah. Kalau guru agama mengatakan tidak boleh puasa weton, yang boleh adalah puasa agama, ya mohon maaf, di dalam agama Abrahami tidak ada ajaran puasa. Jadi kan malah bingung, mana yang mau dipegang, mana yang mau dijadikan tuntunan. Nah di dalam ajaran Jawa, puasa weton itu wajib. Kenapa kok puasa weton wajib? Satu dasarnya, kita ini wajib bersyukur karena pada hari itu hari pertama kali kita lahir di muka bumi. Kita merasakan udara segar. Kita rasa syukur. Rasa syukur kepada alam semesta. Karena itulah puasanya juga puasa alam semesta. Untuk menyimbangkan patah nasir apa. Kalau untuk anak usia 3,5 tahun itu wajib, apakah itu berat? Tidak. Karena puasa itu boleh makan siang. Tetapi ada ragam puasa. Ada ragam puasa. Sebagai contoh mamanya, oh ya ini baru pulang ini Aruna itu. Aruna itu usianya baru berapa itu? Itu kemarin sudah puasa ngalong itu kemarin. Waktu kita ke sana itu kan pas wetonnya dia puasa ngalong. Usianya berapa Aruna itu baru 4 tahun ya. Itu udah puasa ngalong. Puasa itu boleh makan siang. Nah, Aruna usia 4 tahun puasa ngalong. Bagaimana puasa ngalong itu? Adalah puasa yang makan sesuatu buah yang kalong itu doyan. Kalong itu apa? Kalong itu kelelawar besar. Jadi ketika puasa ngalong yang dimakan adalah buah-buahan yang kelelawar doyan. Tapi tidak semua buah kelelawar doyan. Biasanya yang kelelawar doyan itu kan pisang, pepaya, jambu, sawo, atau orang Jawa mengatakan polo gumandul. Tetapi sebenarnya tidak semua polo gumandul kelelawar juga doyan. Jadi puasa weton, puasa ngalong, kita mulai ajarkan, mulai anak-anak kita usia 4 tahun. 3,5 tahun. Nah puasa boleh makan siang karena kan masih anak 4 tahun. Kemarin Aruna kita datang tuh jam berapa kemarin? Jam 2 kalau nggak salah waktu itu. Ya si Aruna makan buah apa kemarin tuh, buah pepaya kalau nggak salah. Jadi puasa weton itu wajib. Terus apa dampaknya ketika manusia itu puasa weton? Nah, berkali-kali kita sampaikan, ya, kenapa kok puasa weton itu wajib? Karena pada waktu bayi itu lahir dari rahim ibu, itu tubuh bayi itu mengalami pelenturan. Pelenturan itu titik lemah. Karena kalau bayi tidak mengalami pelenturan tubuh itu tidak bisa keluar. Karena mohon maaf, mulut rahim ibu itu cuma segitu. Ini bagi kita semua yang sudah berumah tangga itu tahu. Pakai logika, wong bolongannya sakmono. Kalau bayi itu tidak mengalami pelenturan tubuh kan tidak bisa. Itulah sebenarnya kita wajib puasa.
Nah, dampaknya bagaimana? Kalau kita puasa weton, satu, kita ada kedamaian, kita ada rasa syukur, rasa damai. Pada hari itu kita dilahirkan, kita ada kedamaian, ketenteraman. Yang kedua, dampaknya itu adalah sehat. Karena orang sakit apapun pasti 4 anasir alam tadi ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Sebagai contoh, namanya orang sakit kepala itu anasir apinya tinggi. Jadi umpamanya tadi orang yang sakit kepala itu pasti unsur api nitrogennya tinggi. Terus umpamanya orang yang ini asam urat, ini unsur karbonnya tinggi. Orang sakit mah, sakit perut, ini unsur anginnya, anasir angin tinggi. Karena sakit mah itu perut ini kan asam lambungnya meningkat, angin. Sehingga bahkan mohon maaf, orang yang sakit lambung ini bisa berhalusinasi, bisa gelembing, wong Jawa kan. Bahkan kalau parah orang yang sakit lambung ini bisa kematian. Orang Jawa bilang apa? Masuk angin duduk. Karena anginnya tinggi, anasir angin. Sehingga apa dampak kalau kita puasa weton? Tentram, damai, dan sehat. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih pegang acara di ATV. Waktu itu saya bekerja sama dengan FKAUB Kota Malang. Waktu itu FKAUB ini kan beranggotakan wakil dari agama-agama. Kita bicara tentang puasa dari sisi normatif, bukan dari sisi esensi atau hakikat. Jadi normatif aturannya puasa kita bahas. Akhirnya apa? Waktu itu ada wakil dari agama Konghucu, yaitu Bung Soehanton, mengatakan puasa Jawa secara normatif lebih keren, lebih komprehensif, lebih sempurna dibandingkan dengan aturan puasa agama lain. Terus setelah itu ada Dr. Tandia komentar waktu itu, puasa Jawa secara medis luar biasa karena mampu menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh dan itu menyehatkan. Jadi puasa Jawa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, semuanya masuk. Bahkan kadang-kadang malah merusak ekonomi keluarga. Ini katanya puasa-puasa nggak ada daging, nggak ada buah, malah merusak ekonomi keluarga. Puasa Jawa tidak mengenal itu. Karena ketika orang itu puasa, seperti contoh tadi saya katakan Aruna, si anak kecil umur 4 tahun puasa ngalong. Karena dia masih kecil, siang boleh makan, tapi hanya buah-buahan yang kalong doyan. Terus aturan puasa bagaimana? Kalau pemula tadi. Terus tingkat yang kedua, itu makannya 1 hari 1 malam 2 kali. Yaitu mongso sondyokolo pagi dan mongso sondyokolo sore. Maksudnya mongso sondyokolo itu masa pergantian waktu. Jadi kalau umpamanya seusia Mas Andi itu mau puasa weton kayak si Aruna kan malu. Katanya puasa siang kok makan. Jadi 1 hari 1 malam ini makannya 2 kali. Pagi, ya fajar, sama pas pergantian waktu. Sama.
Kalau dia puasa ngalong, otomatis kan nggak bisa balas dendam. Tidak semuanya bisa dimakan. Oh ini nasi 1 piring dengan rawon, masih lapar, bakso masuk, mie ayam masuk, masih lapar lagi, kolak masuk, masih lapar lagi, beli terang bulan, Kentucky. Puasa Jawa nggak bisa seperti itu. Jadi walaupun 1 hari 1 malam makan 2 kali, kalau dia puasa ngalong, yang tetap yang dimakan cuman buah yang kalong doyan, yang kelelawar doyan. Supaya keseimbangan anasir angin dan anasir api itu seimbang. Kalau puasa ngalong, banyak tentram, damai, sehat ya. Kalau damai, sehat, otomatis apa? Rezeki lancar. Kalau tubuh kita ini seimbang 4 anasir alamnya, ini akan memunculkan aura kewibawaan, akan memunculkan rasa simpatik, karena akan memunculkan kekuatan spirit. Spirit itu jiwa, kekuatan jiwa kita. Sehingga akhirnya apa? Menjadikan orang lain itu simpati pada kita. Tetapi yang saya perlu ingatkan ketika kekuatan jiwa kita meningkat, kita banyak mendapatkan rasa empati dan simpati, jangan sekali-sekali mempermainkan perasaan orang lain. Terutama nanti laki-laki mempermainkan perasaan wanita. Ingat, kita semua lahir dari seorang ibu, dari seorang wanita. Jangan sekali-sekali kita mempermainkan wanita. Di dalam ajaran Jawa, siapapun yang mempermainkan linggayoni, pelanangan pawatun, hidupnya menjadi sengsara. Sehingga dampaknya itu, jadi ini bertiga ini masih dagangan nih, duda duren, duda keren ini. Nah, ini harus puasa weton gitu. Dampaknya damai, ya tenang, terus sehat, kekuatan jiwanya muncul, ya. Supaya spiritnya naik. Spirit itu jiwa. Spirit itu kalau bahasa Jawa lainnya itu adalah sukmo sejak. Nah, itu dampaknya. Ya tentunya kalau kita ceria, kita tenang ya, membawa aura yang positif ya, terus badan sehat, ya, otomatis rezeki ya lancar. Minimal itu kita nggak sakit, minimal rezeki itu mesti. Karena kita nggak sakit, otomatis kita tidak menyirik makanan, kan rezeki. Tapi kalau kita sakit, mamanya, mohon maaf, kita kena diabetes, gitu, kita bertamu, disuguhi minuman, kan nggak dapat rezeki gitu lah. Itu dampaknya. Selain itu dampak yang lain tadi, karena weton itu pada hari itu tubuh kita mengalami pelenturan tubuh, ya kita perlu waspada. Waspada itu dengan cara apa? Dengan puasa weton itu supaya kadya kodhok ngemuli leng. Jiwa kita, sukma kita itu menyelimuti tubuh kita. Jangan seperti kadya kodhok sakjroné leng, kakean mangan. Ini dampak puasa. Sehingga puasa weton itu wajib untuk orang. Bagi yang belum puasa weton, ayo puasa weton. Tetapi di dalam ajaran Jawa tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang atau ancaman. Karena semua akan menuai woing pakarti, akan ngunduh woing pakarti. Jangan sampai kita tuh ditakut-takuti, oh kalau nggak melakukan ini nanti dosa, nanti masuk neraka gitu. Ya,
Kita harus sadar, kita harus cerdas. Di dalam kitab suci agama Abrahami tidak ditemukan kata dosa, tidak ditemukan kata neraka. Karena dosa dan neraka itu bahasa Jawa. Kalau nggak percaya silahkan pelajari kitab suci agama Abrahami. Tidak ditemukan kata dosa, tidak ditemukan kata neraka. Dan ajaran Jawa sebenarnya tidak ada itu iming-iming, amang-amang atau ancaman. Tidak. Semua akan ngunduh waing pakarti. Kalau Anda puasa weton, dampaknya positif. Anda sendiri yang akan menuai. Kalau Anda tidak puasa weton, makan berlebihan, ya kalau Anda sakit, ya Anda sendiri akan menuai ngunduh waing pakarti. Semua makhluk hidup, terutama manusia, tidak akan bisa mengelah hukum alam. Siapa menanam padi akan menuai padi. Tidak mungkin orang menanam padi menuai panen semangka. Ini puasa weton. Nah, bagaimana pertanyaannya Mas Anton? Bolehkah kita puasa wetonnya simbah kita? Boleh. Ya. Kalau di dalam ajaran puasa kita ini boleh puasa diri kita, puasa bapak ibu kita, puasa simbah weton, ya puasa weton kita, puasa wetonnya bapak ibu, puasa wetonnya simbah boleh. Jauh. Seandainya kita ini kan sudah orang sudah tua, berarti orang tua sudah, itu apa boleh di puasa mewakili dalam ibu bapak? Boleh. Kedua, kalau namanya kami sendiri menjalani puasa weton, itu apa? Dulu itu kan saya pernah sampai itu jenengnya apa? Petri. Apa itu wajib? Gitu, wajib dalam arti 1 bulan sekali. Selapan dino bisa. Jadi wajib apa gimana? Namanya di jenangapan. Terima kasih Pak Giono. Bagaimana kalau kita ingin puasa wetonnya diri kita sendiri? Itu otomatis wajib. Tapi kalau puasa wetonnya bapak, ibu, simbah atau anak-anak kita, ini tidak wajib. Tapi boleh. Dan itu bagus, kita membantu. Namanya kita puasa wetonnya anak-anak kita. Kita membantu supaya anak-anak kita itu sukses. Karena kan energi yang kita munculkan ketika kita puasa tadi akan mempengaruhi energi di dalam tubuhnya anak-anak kita. Hingga boleh. Jadi pertanyaannya Mas Anton, Pak Giono. Yang sudah meninggal, boleh. Oh boleh. Boleh. Ya. Bahkan di dalam ajaran Jawa, ketika orang tua kita sudah meninggal, geblake wong tuwa, puasa bagus. Bahkan ketika geblake wong tua, geblake simbah, kita tidak boleh melakukan pesta. Secara logika, maksudnya pas hari meninggalnya orang tua kita kok malah kita seneng-seneng. Sehingga ketika kita mau ini namanya kita mau mantu atau apa gitu kan biasanya mendirikan rumah dan punya hajat. Ini kan kita tidak boleh memakai hari geblake wong tuwa. Geblake wong tuwa, geblake simbah. Itu apa yang diambil gini, itu benarnya seperti mau hajatan atau mantu itu dari pihak laki-laki apa perempuan? Kita kan sudah perempuan. Biasanya kedua belah pihak. Jadi di dalam ajaran Jawa, dalam tradisi Jawa, yang menentukan hari perkawinan, ini keluarga perempuan. Tetapi dia tetap harus menghormati tentang hari naasnya keluarga laki-laki. Sehingga biasanya keluarga laki-laki pesen golek dino diserahkan ke pihak perempuan. Tapi jangan hari ini, jangan hari ini. Karena hari ini adalah geblaknya orang tua. Ya, ada lagi ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yono. Bu Nani ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Ya. Tadi Bunyan mengatakan bahwa puasa anak kecil itu makan buah yang disenangi kaum. Kalau itu harus makan itulah puasanya itu di mana?
secara umum puasa itu kan tidak boleh makan menurut saya. Yeah. Dan bagaimana dengan orang yang sudah dewasa, contohnya saya ini ingin puasa, apakah aturannya itu sama dengan? Itu sampai berapa lama itu kita melaksanakan itu? Apa setiap weton dan setiap orang melaksanakan puasa, khususnya puasa weton itu kan mempunyai maksud tertentu. Nah ini kira-kira untuk maksud misalnya keinginan itu terkabulnya itu apa cepat apa lama atau gimana? Terima kasih Bu Nani. Nah, ini pertanyaan Bu Nani mewakili para pemirsa kita yang masih awam tentang ajaran Jawa. Sebenarnya di video kita banyak yang sudah kita kupas ya. Jadi kita harus mampu membedakan mana puasa, mana siam. Karena masyarakat kita ini banyak yang terkecoh dengan siam. Kalau siam ini adalah ajaran Islam. Terutama dari surat Al-Baqarah ayat 183. Siam ini ajaran Islam. Sehingga tadi saya katakan di dalam agama Abrahami tidak ditemukan ajaran puasa. Termasuk di agama Islam tidak ada ajaran puasa. Adanya siam. Siam atau saum ini berawal dari bahasa Ibrani terus dari bahasa Arab. Dari kata apa? Sawama. Artinya apa? Artinya menahan. Sehingga di dalam konsep agama Islam yang namanya Siyamana Ramadana ini adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Nah, kalau puasa ini beda. Puasa beda dengan siam. Puasa ini dari bahasa Jawa kuno, dari kata upa dan wasa. Artinya apa? Menyeimbangkan dan mengendalikan. Apa yang diseimbangkan, apa yang dikendalikan dalam 4 anasir alam tadi. Anasir tanah, api, air, dan udara. Nah, bagaimana aturan puasa? Karena aturan puasa tadi adalah menyeimbangkan 4 anasir alam tadi, sehingga puasanya ada puasa ngalong. Ya, yang dimakan cuman buah yang kelelawar doyan. Ada puasa ngerowot. Yang dimakan cuman polo pendem, buah yang di dalam tanah. Terus puasa ngidang, yang dimakan cuman dedaunan, sayur. Ngidang itu seperti kambing. Ya, jadi yang dimakan cuman dedaunan. Ya. Terus puasa mutih. Puasa mutih itu yang dimakan tanpa rasa. Nasi putih, air putih. Garam nggak boleh walaupun putih. Kerupuk nggak boleh walaupun putih. Wedus putih gitu. Kapas juga nggak boleh itu walaupun putih gitu loh. Jadi wedus putih itu kan nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi aturannya itu yang dimakan hanya tergantung kita mau puasa apa dulu ya. Kalau tadi contohnya Aruna anak kecil puasa ngalong. Yang dimakan cuman buah-buahan yang kalong doyan, kelelawar doyan. Itu udah puasa. Ini puasa boleh makan. Jadi tidak boleh makan selain itu. Buah itu yang disenangi oleh kalong atau kelelawar. Ya, itu udah puasa. Karena namanya puasa itu tidak menahan, tapi menyeimbangkan. Sehingga puasa Jawa ini lebih universal. Kalau kita pergi ke Kutub Utara, contoh ke negara Norwegia, di sana itu siang hari 22 jam. 2 jam itu gelap, tapi tidak gelap gulita, masih remang-remang. Daerah Kutub Utara. Ya. Kalau daerah Norwegia disuruh puasa, sangat bisa. Tapi kalau disuruh siam, silakan pemirsa tebak sendiri. Saya nggak mau membicarakan ajaran agama lain, silakan tebak sendiri. Tapi kalau puasa, walaupun orang Kutub Utara, bisa.
Karena di Eropa juga ada, namanya dia kelelawar di Eropa ada kok. Itu ada contoh di film vampir itu. Mamanya dia mau pasang rawot, di Eropa ada kentang. Sehingga aturan puasa Jawa yang pertama 24 jam boleh makan. Siang hari boleh makan. Tetapi yang dimakan tertentu. Aturan kedua, sehari semalam makan 2 kali. Sehingga kalau seusia ibu kan tidak mungkin seperti Aruna. Yang dimakan kan ibu puasa kalong gitu ya, kayak Aruna tadi. Tapi siang ya nggak makan, masuk kalah sama anak kecil. Yang dimakan cuman pas mongso sondyo kalau pagi sama sore. Yang dimakan tidak boleh balas dendam, ini puasa atau semuanya kasih makan, tidak boleh. Tetap hanya buah yang kelelawar doyan. Itu sudah bisa ditingkatkan lagi. Sehari semalam makan cuman sekali. Tinggal pilih. Bisa pagi saja, bisa sore saja, bisa tengangi. Tengangi itu jam 12 siang atau jam 12 malam. Tetapi 24 jam cuman makan sekali. Kalau ingin ditingkatkan lagi apa? Ngebleng. Tidak makan, tidak minum dalam waktu yang ditentukan. Berapa lama? Puasa weton ini 3 hari. 1 hari sebelum hari H, terus hari H dan 1 hari sesudah hari H. 3 hari 3 malam. Ini lamanya puasa. Jadi pertanyaannya Bu Nani tadi, loh, bagaimana puasa kok boleh makan siang? Boleh puasa makan siang. Tapi kalau siang tidak boleh makan siang. Sudah paham Bu Nani ya? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan ini. Nah, yang untuk sudah puasa weton. Itu. Nah, sesudah puasa weton biasanya itu ketika kita puasa itu kan juga orang Jawa mengatakan ngawruhi sedulur papat 5 panter. Apa itu sedulur papat 5 panter? 4 aneser alam itu kan sedulur papat juga. Ya, tanah, air, api, udara kan sedulur papat. Ya. Pancere kan sukma. Ya. Sedulur papat selain 4 aneser alam juga apa? Kakang kawa, adi hari, getih, lan tali puser. Ya. Sehingga ketika kita puasa weton, yang pokok harus ada, ini adalah bubur sengkolo. Bubur sengkolo itu berisi 5 takir atau 5 piring. 1 putih saja, 1 merah saja, 1 paruan, separuh merah, separuh putih. 1 piring, bawahnya merah, atasnya putih. 1 piring, bawahnya merah, bawahnya putih, atasnya merah. Sengkolo dari kata sangkala, perjalanan waktu. Tes abang seko biang, teh putih seko popo. Ini bagi yang sudah dewasa, ini paham yang saya maksud. Sehingga ada bubur merah, ini lambangnya ibu, bubur putih lambangnya bapak. Separuh-separuh, saresmi. Akhirnya tumuruning wiji sejati, wiji kautaman. Ini harus ada. Setelah itu harus ada bubur poncowarno. Bubur poncowarno ini melambangkan sedulur papat 5 panter. Ya. Ada bubur warna merah, ada bubur warna hijau, ada bubur warna kuning, ada bubur warna hitam. Nah, warna-warna tadi yang bagus warna alami. Bubur merah, beras merah. Bubur hitam, beras hitam. Bubur putih, beras putih. Bubur kuning ya beras kuning. Hijau dan pandan. Tapi kalau nggak bisa merahnya ya gula merah. Tapi nggak bisa lagi apa warna makanan. Itu sudah terakhir wis warna makanan.
Karena bubur Poncowarno ini tidak dimakan nantinya. Kalau bubur Sengkolo dimakan. Setelah puasa itu dibuat itu ya, ditungani. Ini yang pokok. Tetapi kalau umpamanya ada rezeki, nggawe sego kulup. Sego kulup jajan pasar. Jadi sego kulup ya. Kayak kemarin kita tumpengan kemarin sego kulup terus jajan pasar. Ini enak rezeki. Nah, tapi yang selapan dino, saya kira nggak sego kulup kan juga nggak. Tapi yang pokok ini tadi, bubur Sengkolo sama bubur Poncowarno. Yang pokok. Itu nanti yang bubur Poncowarno itu nanti kan didungani. Setelah itu esok harinya bubur Poncowarno itu dibuang di perempatan jalan atau dibuang ke sungai. Doanya bagaimana? Doanya pakailah bahasa ibu. Bahasa ibu itu apakah bahasa Jawa? Belum tentu. Kalau kita keturunan Jawa pakai bahasa Jawa, bahasa ibunya. Kalau orang Batak ya bahasa ibunya bahasa Batak. Tapi belum tentu bahasa Jawa. Kenapa? Mohon maaf, jangan kita rendahkan Tuhan. Oh, bahasa paling abdal itu bahasa Jawa. Bahasa yang diterima oleh Tuhan itu bahasa Jawa. Jangan rendahkan Tuhan. Tuhan kok goblok cuma tahu bahasa Jawa saja. Sehingga dalam ajaran Jawa, berdoalah, bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Supaya doanya terkabul. Yang penting mampu memunculkan artati, energi. Di dalam tubuh kita mampu bersinergi dengan energi semesta. Yang akan mempengaruhi getaran-getaran gelombang elektromagnetik. Jadi kuncinya doa terwujud bukan soal bahasa. Sehingga kalau ada yang mengatakan, oh bahasa yang paling aktual itu bahasa Jawa. Bahasa yang diterima oleh Tuhan itu bahasa Jawa. Mohon maaf, jangan rendahkan Tuhan. Tuhan kok goblok cuma ngertinya satu bahasa saja. Selain itu, kalau kita berprinsip seperti itu, berarti Tuhan nggak adil. Ya kalau kita bisa kita tidak tunarungu, tidak tunawicara, kita bisa belajar bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Bagaimana yang tunarungu? Bagaimana yang tunawicara? Apakah mereka tidak boleh berdoa? Jadi berdoalah dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Ini kunci untuk doa terwujud. Bukan soal bahasanya. Kalau doa paling abdal itu bahasa Jawa, doa yang diterima oleh Tuhan itu bahasa Jawa. Nah, kenyataannya orang Jawa tidak semuanya hidupnya enak ini. Seperti doa dalam batin. Jadi kita mau berbuat sesuatu, tapi kita kan nggak usah mengucapkan lantang. Berarti kan kita dalam hati itu masuk bahasa ibu. Jadi bahasa ibu adalah bahasa rasa. Sehingga saya teringat puisinya Ibu Sukmawati. Suara ibu lebih merdu daripada suara beliaunya mengatakan suara agama misalnya panggilan agama tertentu. Ini benar. Coba ketika ada bayi tidur gitu. Terus ada tua teriak-teriak itu memanggil Tuhan. Bayi malah nangis sih. Terganggu. Tetapi walaupun sang ibu tadi itu suaranya kayak seperti kaleng rombeng, anak itu nyaman. Suara ibu itu merdu loh. Ini fakta. Sehingga ketika Bu Sukmawati itu dengan puisinya seperti itu, ada yang agamis-agamis yang baper, saya cuma ketawa aja dalam hati. Berarti ilmu Anda ya cuma segitu itu aja. Dia nggak paham tentang bahasa ibu. Nah, bagaimana tentang kita berdoa? Berdoa itu yang penting mampu mengeluarkan artati, energi. Energi dari jagat cilik kita untuk bersinergi dengan energi semesta. Harus mampu menggetarkan vibrasi. Menggetarkan siapa? Diri kita, hati nurani kita. Jadi tidak perlu teriak-teriak apalagi pakai pengeras suara. Jadi berdoanya dengan bahasa ibu, puasanya 3 hari, puasa weton ya. Terus ragam puasanya nanti dipilih. 4-empatnya itu harus kita laksanakan semua supaya tubuh kita seimbang.
Contoh umpamanya bulan ini kita puasa ngalong. 8 dino lagi kita puasa ngerowot. 8 dino lagi kita puasa ngidang. 8 dino lagi kita puasa mutih. 8 dino lagi kalau kuat ngebleng. Gak kuat ya kembali ke ngalong lagi gitu. Apa ya gantian. Ini 4 ragam puasa Jawa tadi. Ngidang, mutih. Kalau kuat ngebleng, kalau enggak cukup 4 tadi. Itu dibolak-balik sama aja, terserah mau pilih yang dulu mana yang didahulukan. Apalagi seluk-beluknya puasa. Biasanya kalau kita sudah puasa, kalau lah seperti ya 4 itu tadi, begitu ngebleng. Itu apa kita kalau dulu itu kan nggak boleh tidur sehari semalam. Hari berikutnya. Apa betul itu? Jadi ragam puasa Jawa itu 4+1, bukan 5. Karena yang ngebleng itu tidak harus. Karena kekuatan manusia itu tidak sama. Ya, ngebleng itu misalnya sehari semalam tidak makan, tidak minum. Ini kuncinya. Kalau kuat ya bisa 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Boleh tidur. Boleh tidur. Ditingkatkan. Kalau mamanya bisa tanpa tidur ya bagus. Ya, akhirnya tapi ya biasanya kalau ngebleng itu kan di satu ruangan di kamar. Itu sangat sulit untuk tidak tidur. Nah, biasanya kalau niatnya pati geni. Ya, tidak tidur. Ini biasanya tidak di kamar. Sambil jalan. Supaya tidak tidur sehari semalam. Ini saya masih ingat keluarga bapak saya itu ngajari seperti itu, bagaimana saya jalan kaki dari rumah saya pergi ke alun-alun Keraton Solo. Biasanya lewatnya jalan Mojosongo, terus nanti mutar pulangnya lewat Palur. Sehari semalam nggak tidur ya, sambil jalan. Itu dulu sering dilakukan, saya diajari bapak itu biasanya hari-hari tertentu atau biasanya pada bulan Suro. Jadi ada perbedaannya ngebleng dengan pati geni tadi. Ya kan dulu dari orang tua itu, kalau ya seperti saya dulu, namanya ngebleng itu tidak boleh kena sorotnya lampu. Benar. Tidak boleh tidur. Ya disitulah kamu harus kuat bagaimana godaanmu ya di situ. Jadi sehari semalam tidak boleh makan, tidak boleh kencing, tidak boleh apa di dalam kamar. Itu ngebleng. Nah kalau yang pati geni tadi nggak tidur tadi. Iya. Nah biasanya tidur. Nah ada yang dalam kamar ngebleng nggak tidur ada. Ada yang dengan jalan-jalan. Nah ini itu bisa sehari semalam, bisa 3 hari 3 malam. Tergantung kemampuan. Sehingga tadi ragam puasa Jawa adalah 4+1, bukan 5. 4+1, bukan 5. Karena yang 4 tadi kan wajib, yang 1 tuh lihat kemampuan yang berbeda. Ini kalau pengalaman saya, ya mohon maaf saya bukan pamernya, hanya untuk sekedar cerita. Ketika ngebleng itu ini pengalaman saya itu kalau nggak makan dan minum kadang-kadang tidak kuat. Yang tidak kuat itu tidak tidur tadi. Terus setelah yang kedua apa? Yang tidak kuat itu apa? Kita buang air kecil dan buang air besar. Saya dulu hampir batal karena hari ketiga kan saya buang air besar BAB karena tidak boleh keluar dari kamar kan otomatis beraknya di situ gitu loh. Ya. Dan kamar kita kan yang tidak ada kamar kecil yang di dalam. Kalau kita niatnya ngebleng kan tidak kamar yang seperti itu gitu loh. Karena kalau di dalam ajaran Jawa yang namanya toilet di dalam kamar itu kan tidak boleh. Ya. Karena secara aura memang menjadi negatif.
Kalau kamar hotel bolehlah, kan kita paling hanya sehari semalam atau 2 hari malam. Tapi kalau seumur hidup di kamar yang ada toiletnya itu kurang bagus. Aura negatifnya lebih kuat. Ya, seperti dulu puasa 3 hari. Ya. Terus satu harinya kan itu. Iya. Ya itu. Jadi dulu saya tubuh itu merasa panas. Iya. Panas, Yeah. panas, akhirnya terasa ringan. Iya. Nah, itu apa betul? Iya, betul seperti itu. Jadi kalau puasa 4 tadi ini kan wajib karena itu masih terhitung gampang lah. Nah, sehingga 4 plus 1. Biasanya plus 1-nya itu sebelum ngebleng itu dimulai dengan puasa muluk. Ya. Namanya kita niatkan 7 hari. Ya. Hari pertama hitung puluk. Apa? Muluk tuh gini, bukan gini tuh. Nah, ini ya. Jadi salah satu tata krama ya, adabnya orang Jawa. Kalau makan kan tidak begini. Gini ya, tapi kan gini. Makanya kita niatkan 7 hari ya. Hari pertama 70, hari kedua 60, terus 50, 40, 30, 20, 10, 0. Atau ngebleng tadi. Iya. Ini menjadikan apa kalau kita puasa seperti itu, terutama puasa weton? Menjadikan satu, sukma sejati kita menjadi lebih kuat. Yang kedua, sadulur papat kita, 4 anasir alam kita menjadi seimbang. Sehingga kalau kita nanti belajar ilmu lain, taruhlah seperti ngelakoni mati sak jroning urip. Ini kita sudah siap. Sehingga kalau suatu saat nanti raga kita sudah tidak bisa dipakai, sukma sejati kita itu sudah tahu kemana harus pergi. Sehingga sukma sejati kita itu tidak menunggui raga kita. Sehingga digambarkan di dalam ajaran Jawa apa? Yen kurungane jebol, manuke mabur. Sehingga tidak mungkin kurungan jebol kok manuke tetap di situ aja. Menunggu raganya sampai raganya hancur, tidak mungkin. Jadi ada lagi yang ditanyakan Pak Sugiono Bu Nani. Yeah. Ini tadi bicara masalah aturan seton. Yeah. Juga tadi itu menyinggung masalah papat 5 ajar. Yeah. Sehubungan dengan seorang, misalnya saya mau pergi kok ragu-ragu. Yeah. Tanya ojo lu mau saiki kok ono dindi ada belai gitu. Yeah. Belai. Yeah. Anjane mantep kepingin ingin keluar pamito nang dulur papat 5 pancer gitu. Yeah. Bagaimana caranya kita itu pamitan Yeah. dulur papat 5 pancer seandainya kita itu akan. Yeah. Yeah. Terima kasih Bu Nani. Sedulur papat tadi kan sudah kita bersatu. Tanah, air, api dan udara. 2, kakang kawah diarani ketilang tali pusar. Sehingga ya sedulur papat reksonen kakak pira-pira luputku anggene momong sira aku njaluk sepuro, aku njaluk pangestu. Karena ketika saudara 4 kita anasir tanah, api, air dan udara, kakang kawah kakang kawah diarani ketilang tali pusar itu kan merupakan energi. Sehingga ketika kita punya anak kecil, kakang kawah memang langsung hilang. Tetapi kalau kakang kawah itu kehabisan, bayi bisa mati. Kakang kawah itu kan keluar duluan, pengantar. Setelah itu kan bayi. Setelah bayi kan di hari-hari. Hari-hari atau plasenta ini biasanya kalau dalam ajaran Jawa kalau bayinya laki-laki itu dipendem di luar rumah. Ya ada macam-macam di situ, ada gendok dan lain. Tapi kalau bayinya perempuan itu di dalam rumah dengan segala ubur ampenya ya. Nah setelah itu hari-hari atau plasenta ini selapan dino itu hilang kembali ke alam semesta. Kalau kawah tadi kan hilang secara langsung pas melahirkan tadi sebagai pengantar. Plasenta atau hari-hari itu selapan dino hilang. Itulah di dalam ajaran Jawa selapan dino itu dikasih
lampu, energi api untuk penghantar, kan hilang. Sehingga kalau tidak dikubur, plasenta biasanya digantung. Kalau zaman dulu itu, ini 40 hari hilang. Setelah itu kakang kawadir hari getih juga hilang karena getih yang pas melahirkan kita tadi. Terus tali pusar. Nah, tali pusar ini juga akan lepas pusar. Ini ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Setiap manusia nggak sama. Hari apesnya kita, kalau hari lahir tadi kan kita waspadai. Ya apes tapi tidak apes betul. Hari apes kita yang benar-benar yang kita waspadai itu adalah hari suplak pusar. Karena kita terlepas energi kita dengan ibu. Sehingga dengan kemampuan teknologi orang kita bisa melihat kapan weton kita. Tapi orang tidak akan tahu kapan suplak pusar kita. Karena setiap bayi nggak sama. Nah, ketika pusar tadi cuplak, itu mengering. Kalau di dalam ajaran Jawa apa? Itu diuntal bapake. Supaya apa? Ada ikatan. Karena pusar tadi seperti bluetooth energi. Sehingga bayi sebelum cuplak pusar, ini walaupun taruhlah nggak dikasih makan, dia masih tersuplai makanan energi dari ibunya. Pusar ini adalah sebagai macam-macam bluetooth energi. Sehingga ketika diuntal bapake, itu ada kesinambungan antara energi si bapak dengan si anak. Memang kalau kita bicara bahasa agama, itu nggak boleh. Ini kita nggak bicara agama, ini bicara agama kok. Agama itu aturan Jawa. Kita tidak bicara agama. Di sisi lain, ketika sang bapak nguntal pusare anaknya, ada energi dalam tubuh si bapak. Ketika anak itu sakit, ambil air putih, bapak kondongo sembuh. Karena ada energi di situ. Ini termasuk seluk-beluk tentang weton, puasa weton. Ada lagi yang ditanyakan? Kamu? Sudah cukup? Mas Anton? Ini Mas Wito? Ini Mas Andi? Maksudnya apa? Nggak ada yang tanyakan? Nggak ada yang tanyakan? Dan Mas Anton enggak? Nah, para pemirsa, tadi bahasan kita tentang seluk-beluk puasa. Ya kita tidak sempurna karena mohon maaf. Ya, ini tak gandeng-gandengnya Mas Wito ki gimbal tahi. Jadi apapun yang kita sampaikan tentunya tidaklah semuanya sempurna, pasti ada sesuatu yang kurang. Silakan ditambah di kolom komentar. Karena kesempurnaan manusia adalah ketika ada plus dan minus di dalam tubuh itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan pencerahan pada kita semua, pencerdasan pada kita semua, kesadaran pada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Tak lelah leyo cuma anakku si kuncung mbok iyong lagi lunga menyang kali ngumbah popok karo perut cup menengok ger si kuncu